Apa kabar Sobat Juara? Senang sekali rasanya bisa berbagi rahasia sukses dengan Anda melalui video yang Anda putar saat ini. Oke, video ini saya persembahkan khusus bagi Anda yang ingin sukses dalam setiap bidang kehidupan Anda. Saya yakin hidup Anda akan penuh dengan kesuksesan, karena Anda adalah pribadi dengan impian besar dan berpotensi meraihnya. Mengapa demikian? Karena saat ini, pastinya Anda sedang mendengarkan video ini. Dan itu membuktikan Anda berkeinginan kuat untuk meraih impian Anda. Keinginan yang kuat merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan setiap orang, dan keinginan itu ada di dalam diri Anda sendiri. Melalui video ini, saya akan membagikan kepada Anda langkah-langkah praktis yang telah dipraktikkan oleh banyak orang sukses di dunia ini. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang, tidak terkecuali Anda dan pastinya saya, memiliki impian, harapan, atau cita-cita. Menurut saya, tidak ada satupun impian, harapan, atau cita-cita yang terlalu besar dan mustahil untuk diraih. Semua itu dapat diraih, namun yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang adalah, bila semua itu dapat diraih, mengapa ada sebagian orang tidak mendapatkan apa yang diharapkan? Oke, pernahkah Anda merasakan salah satu kondisi ini? Merasa layak dipromosikan untuk naik jabatan, namun tidak mendapatkan kesempatan tersebut? Sudah mendapat kesempatan untuk dipromosikan, namun tidak dapat mempertahankan posisi tersebut, terlambat mendapatkan deal bisnis? Apakah kesuksesan hanya milik segelintir orang? Jawabannya adalah, kesuksesan merupakan hak setiap orang. Jika Anda ingin sukses, teruskan menonton video ini sampai akhir, karena saya akan membongkar 6 rahasia mendapatkan kesuksesan yang dimiliki oleh orang-orang sukses. Nomor 1 ialah diciptakan 2 kali. Yah, banyak hal di dunia ini yang diciptakan 2 kali. Penciptaan pertama dimulai dari pikiran dan penciptaan yang kedua adalah realisasi dari apa yang ada di dalam pikiran tersebut. Saya akan memberikan 2 contoh kepada Anda. Oke, 1. Proses cetak atau offset ketika seseorang ingin mencetak brosur. Langkah awal yang harus dilakukan ialah mengimajinasikan terlebih dulu isi dan tampilan brosur yang akan dicetak itu. Selanjutnya masuk ke dalam tahap desain. Tahap desain ini merupakan sebuah langkah untuk menuangkan imajinasi ke dalam komputer dengan menggunakan program desain. Berdasarkan hasil desain tersebut dibuatlah cetak biru atau cetakan dalam bentuk film, dan tahap akhirnya adalah mencetak film tersebut menjadi brosur melalui mesin percetakan. Oke, yang kedua, proses pembuatan patung. Proses pembuatan patung yang dikerjakan oleh seorang seniman juga menggambarkan adanya penciptaan pertama dan kedua. Sebelum membuat sebuah patung, seorang seniman terlebih dahulu harus mengimajinasikan patung yang akan dibuatnya. Sebagai contoh, jika ia ingin membuat sebuah patung Garuda misalnya, maka ia harus terlebih dulu menciptakan gambaran patung tersebut di dalam pikirannya yang meliputi karakter burung Garuda, ukuran patung tersebut, bahan dan peralatan yang akan ia gunakan. Setelah itu, ia baru menuangkan ide yang ada di dalam pikirannya ke atas kanvas atau kertas dalam bentuk sketsa patung. Perhitungan matang mengenai biaya yang harus dipersiapkan, dan juga berapa lama waktu mengerjakannya. Ketika pembuatan sketsa dan perancangan tersebut selesai dilakukan, barulah proses pembuatan patung dimulai. Dengan demikian patung burung Garuda tersebut akan selesai tepat waktu dan sesuai harapan. Demikian pula halnya dengan diri Anda. Jika Anda menginginkan kehidupan yang sesuai dengan harapan Anda, maka langkah awal yang harus Anda lakukan ialah dengan membuat cetak biru di dalam pikiran Anda. Cetak biru tersebut berisi, Anda ingin menjadi pribadi seperti apa, kualitas kehidupan seperti apa yang Anda ingin raih, nilai-nilai apa yang ada di dalam diri Anda, bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri, kehidupan dan pekerjaan. Proses membuat cetak biru di dalam pikiran adalah aktivitas yang sangat vital dalam mencapai kesuksesan. Karena itu, saya memulai video ini dengan bab rahasia di dalam pikiran Anda. Saya memahami bahwa untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan, pribadi pertama-tama harus dimulai dari diri sendiri, yakni pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, biasanya seperti itulah yang akan kita alami, dan seperti itulah diri kita. Untuk dapat mengubah kehidupan kita, mulailah dengan mengubah kondisi pikiran kita. Teman saya, sebut saja namanya Rudy,
Dia mengutarakan kondisi kehidupan pribadi dan kariernya yang biasa-biasa saja. Dia mengeluh karena dia jenuh dengan pekerjaannya dan beralasan bahwa pekerjaannya itu tidak sesuai dengan passionnya. Setiap ia bangun pagi, yang dirasakan adalah keengganan dan rasa malas karena harus kembali bekerja. Satu-satunya keadaan ketika ia bangun tidur dan merasa senang adalah hanya pada hari libur. Dan memang benar, yang dipikirannya adalah tentang dirinya mewujud dalam kehidupannya. Rudy selalu menjadi orang nomor 2. Lain halnya dengan teman saya yang lain, sebut saja Andre. Kariernya tampak mapan, kehidupan bahagia, lengkap dengan seorang istri dan kedua anaknya. Setiap pagi dijalaninya dengan gembira dan full senyum. Hal itu tampak dari caranya bersiap dan berangkat kerja. Dan memang benar, kehidupan teman saya Andre ini terus mengalami peningkatan. Kedua kisah yang saya ceritakan tadi menjadi contoh yang sangat kontras. Persamaan di antara keduanya adalah bahwa waktu yang dimiliki keduanya sama, yakni 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan 30 hari dalam sebulan. Keduanya juga sama-sama menghadapi persoalan di dalam pekerjaan. Lalu, apa yang membedakan mereka? Perbedaannya terletak di dalam persepsi atau cara pandang terhadap kehidupan dan pekerjaan. Persepsi seseorang akan menentukan kualitas hidup orang tersebut. Persepsi yang benar akan memberikan kualitas hidup yang baik, dan sebaliknya, persepsi yang salah akan mengakibatkan kehidupan yang biasa-biasa saja, terlihat datar, dan tidak bergairah. Inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa untuk dapat membuat cetak biru yang benar di dalam pikiran kita, terlebih dahulu kita harus menciptakan kondisi yang kondusif terhadap pikiran kita. Pikiran yang kondusif adalah pikiran yang positif dan memiliki persepsi yang benar. Salah satu faktor penting penentu kualitas kehidupan seseorang adalah cara pandang orang yang bersangkutan terhadap kehidupannya, bukan kehidupan itu sendiri. Karena itu, kita harus mampu mengelola pikiran kita mengenai kehidupan dan pekerjaan. Lantas, apa langkah-langkah untuk memiliki cara berpikir yang benar? Baik kawan, karena waktu dan keadaan yang kurang tepat untuk saya berikan tipsnya hari ini, maka saya akan berikan tipsnya pada video saya selanjutnya. Baiklah, jika kalian suka dengan video ini, kalian berikan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar unggahan video terbaru saya bisa kalian ketahui notifikasi handphone Anda. Oke, saya undur balik dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.